Malam Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur untuk sharing dari tim PI yang hopefully juga menjadi tim PI gabungan dengan Gary Citra di dalam waktu mendatang. Bapak Ibu bisa nanti tanya-tanya informasi ke Pak Randy, juga nanti akan dititipkan ya kepada tim PI dari Gary Citra. Dan bersyukur pada malam ini lebih banyak dari malam-malam sebelumnya. Sepertinya ada dorongan yang berhasil Bapak Ibu ya di dalam persekutuan doa. Mari kita membuka kitab Pengkhotbah. Kita akan membaca, kita tidak mengeksposisi Pengkhotbah, tapi kita akan menjadikan ini sebagai suatu acuan ya. Pengkhotbah pasal yang kelima, kita akan membaca ayat 9 sampai dengan ayat ke-13. Pengkhotbah pasal kelima ayat 9 sampai dengan ayat 13. Judul khotbah hari ini adalah bersyukur di saat kaya dan saat miskin. Ya, meskipun kita perlu tambahkan ya, saya bukan kaya dan saya bukan miskin, kaum tengah ini yang juga kesulitan gitu ya, juga bisa ditambah di sana. Saudara, kita akan baca ayat 9 sampai 13 bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nyenyak tidur orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kenyangnya orang kaya sekali-kali tidak membuat dia bisa tidur. Kekayaan itu lenyap karena ketidakberuntungan, sehingga ketika ia mempunyai anak, tak ada apapun padanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan sebentar kami renungkan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk merenungkan tentang uang, sesuatu yang kami semua cintai ya Tuhan. Entah kami mencintai uang kami, entah kami mengharapkan uang orang lain. Begitu banyak kelemahan kami di dalam hal uang. Maka berikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh merenungkan sedikit tentang uang, mengerti bahayanya, dan sehingga di saat kami kaya maupun di saat kami miskin, maupun kami ada di antara kaya dan miskin, kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara sekalian, di dalam kisah dari pemuda kaya dan Tuhan Yesus menutup cerita itu dengan berkata pada murid-muridnya. Ini cerita di mana pemuda kaya itu datang dan kemudian bertanya begitu ya, bagaimana caranya dalam bahasa asli supaya aku bisa menjadi sempurna, menjadi komplit. Dan kemudian dia mengatakan dia sudah melakukan itu hukum-hukum Musa, ya dia sudah melakukan itu semua dengan sempurna atau dengan baik. Nah, Tuhan Yesus menariknya, dia tidak mengatakan kepada pemuda itu, wah kamu bohong, mana mungkin kamu melakukan hukum Musa dengan sempurna, tidak mungkin. Enggak ya, Tuhan Yesus tidak mengatakan itu. Tuhan Yesus itu seperti setuju dengan pemuda itu, ya betul kamu sudah melakukan semua hukum Musa, tapi kalau kamu mau jadi sempurna, jualah, bagikan kepada orang miskin, dan kemudian ikutlah aku, ikut Yesus. Dan ketika pemuda itu, saudara tahu, dia berbalik menangis dan kemudian meninggalkan Yesus karena hartanya banyak dicatat oleh Alkitab, maka Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara tahu ayat ini ya? Ini ayat yang sangat terkenal. Sukarlah. Di dalam versi yang lain kemudian itu tentu dilekatkan dengan Yesus yang mengatakan bahwa lebih gampang unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, penafsiran yang kurang tepat dari ayat unta lebih gampang masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga itu adalah penafsiran ini, saudara. Konon dulu di dalam masanya Tuhan Yesus itu ada gerbang besar gitu ya, gerbang kota yang besar, dan kemudian gerbang kota itu ya tentu kalau dibuka dan ditutup setiap hari itu repot, sehingga biasanya ketika itu malam hari atau sudah menjelang masa-masa di mana keamanan perlu dijaga ketat itu ditutup, kalau orang perlu keluar masuk mereka lewat lubang yang namanya lubang jarum. Itu satu pintu kecil yang ada di bawah dari gerbang itu, kalau orang itu mau lewat sana ya bisa gitu ya, kalau manusia lewat sana bisa. Tapi kalau manusia itu bawa unta buat bawa barang-barang belanjaannya atau apapun, unta itu mesti katanya berangkang, saudara. Jadi dia mesti kakinya berlutut gitu ya, terus maju peran-peran merayap sehingga unta itu bisa masuk tapi susah. Nah, jadi kalau ditafsir begitu, orang kaya bisa masuk kerajaan surga, ya bisa, tapi kamu mesti nunduk loh ya, mesti ojo sombong gitu, kira-kira soal penafsirannya. Nah, ini populer, saudara. Tapi penafsiran berikutnya oleh para teolog perjanjian baru yang belajar lebih banyak dari kita,
itu adalah mereka itu tidak menemukan, saudara, bukti sejarah ada yang namanya lubang jarum berbentuk pintu untuk entah lewat, tidak ketemu itu, saudara. Jadi kemudian penafsiran itu diubahkan ya, kalau ternyata nggak ada di zaman Yesus, tidak mungkin Yesus maksudnya seperti itu. Sehingga orang kemudian berpikir, ya kayaknya ya maksudnya Tuhan Yesus itu ya literal sih. Bisa enggak lubang jarum dimasuki unta? Tidak bisa. Berarti bisakah orang kaya masuk kerajaan surga? Ya enggak bisa, saudara. Tapi kan tidak ada ya di dalam Alkitab orang kaya enggak bisa masuk surga begitu ya. Sehingga kamu jangan kaya kan tidak ada. Sehingga penafsiran ini kan juga dianggap kurang tepat ya. Kalau orang kaya tidak bisa masuk kerajaan surga, mestinya Alkitab mengatakan semua orang mesti jadi miskin, begitu kan ya. Tapi kita tidak menemukan itu di dalam Alkitab. Kita tidak menemukan kalimat bahwa orang itu tidak boleh Kristen dan kaya, tapi kita menemukan bahwa orang Kristen janganlah mengejar kekayaan, itu banyak, saudara. Nanti kita akan lihat satu persatu, saudara. Dan Yesus tadi mengatakan ya, sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, bukan berarti tidak bisa, saudara. Kenapa, saudara? Penafsiran seperti ini membuat kita itu bingung dengan kekayaan, saudara. Di sisi lain, saudara, kadang-kadang orang Kristen itu dituduh sebagai, atau Alkitab kita itu dituduh sebagai Alkitab yang pro kepada orang miskin dan tidak pro kepada orang kaya. Misalnya Yakobus itu mengingatkan tentang hati-hati dengan harta, begitu ya. Pengkhotbah tadi kita sudah baca, ini sangat realistis. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini realistis banget begitu ya. Semakin banyak harta, semakin banyak pula orang-orang yang menghabiskannya. Kalau saudara, saya ngomong ini sama misalnya engkong saya dulu waktu masih hidup, dia akan langsung ngomong, betul ya teman engkong warisannya banyak dihabisin anak gitu kira-kira, saudara ya. Ini pengkhotbah ini langsung realistis banget buat dia. Orang yang kerja tidur nyenyak. Betul ya, orang yang kerja capek ya badannya capek tidurnya nyenyak. Tapi orang yang kekenyangan susah tidur, ya benar gitu ya. Papa saya akan langsung bilang, iya benar makanya jangan all you can eat gitu kan. Ini sesuatu yang realistis, saudara. Kalimat-kalimat pengkhotbah ini seperti pro terhadap kehidupan yang sederhana. Dan Yesus itu hidupnya sederhana begitu ya. Dan tidak pro terhadap orang yang punya banyak duit, saudara. Tapi kita juga harus mengatakan, saudara, di dalam gereja hari ini, ya kayaknya khotbah-khotbah tentang pro terhadap hidup yang sederhana, kecukupan, apalagi yang rasanya kayak nyentil-nyentil orang kaya itu gak populer, saudara. Ya karena gereja itu ya butuh uang juga di dalam operasional yang mahal, pembangunan yang mahal dan seterusnya, saudara. Hanya orang-orang segelintir orang-orang Kristen yang dia itu berani menyentil orang kaya, tapi orang Kristen yang baik, saudara, itu yang juga berani menyentil orang miskin, saudara. Jadi dia berani menyentil orang kaya yang sombong, arogan di dalam keuangannya, yang tinggi hati, yang cinta harta begitu ya. Tapi dia juga harus berani menyentil orang miskin yang juga sombong di dalam kemiskinannya, saudara. Ini adalah orang Kristen yang baik, saudara. Bagaimana bisa balance itu adalah rahasia di dalam kehidupan Kristen. Karena apa, saudara? Karena di dalam gereja mula-mula kehidupan yang sederhana itu banyak. Tapi saudara, mereka juga mengakui orang-orang kaya yang berdampak bagi gereja, saudara. Misalnya Lydia ya, yang di dalam Kisah Para Rasul terkenal, dia itu kaya, rumahnya dipakai untuk gereja itu bersekutu, kemudian dia dengan kekayaannya dia menolong orang-orang miskin. Ini juga mendapatkan kredit, saudara, di dalam gereja mula-mula. Jadi Kristen itu adalah yang bisa menyentil mereka yang kaya dan yang miskin secara dosa, yang berdosa, dan mereka yang juga memberikan satu keseimbangan di dalam message-nya kepada baik orang kaya maupun orang miskin. Bahwa baik di dalam kaya maupun di dalam miskin, mereka itu harus mengingat akan Tuhan. Nah, tapi Tuhan Yesus tadi mengatakan sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pada akhirnya, saudara, meskipun kita itu setuju bahwa bukan berarti kamu tidak boleh kaya atau kamu harus miskin, tentu dua-dua itu tidak tepat, saudara. Kita mengakui bahwa kekayaan, terutama di dalam hal materi, di dalam hal uang, itu sangat berpotensi untuk mencuri hati kita, saudara. Sangat berpotensi mencuri hati kita untuk berpaling dari Tuhan kepada hal-hal materi, saudara. Paulus mengingatkan, saudara. Paulus mengingatkan bahwa mereka yang ingin menjadi kaya itu menempatkan diri mereka di dalam kekacauan dan jalan menuju kehancuran. Coba kita buka, saudara, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat ke-10, saudara. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Saya bacakan, saudara ya. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan
Bukan mereka yang kaya, saudara. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ayat 10 ini kan ayat terkenal sekali ya. Akar dari kejahatan bukan banyak uang, tapi cinta akan uang. Saudara, kita perlu membedakan ya orang kaya dengan orang yang pengen kaya. Saudara. Orang yang punya banyak harta dengan orang yang mengejar harta. Saudara, kita sebagai orang Kristen itu familiar dengan ayat-ayat seperti ini ya. Apalagi kalau dengar Pak Tong yang misalnya di dalam KKR atau di dalam sharing itu berani menegur para konglomerat, saudara. Nggak tentu semua hamba Tuhan tuh berani begitu, saudara. Dan jangan sok berani begitu juga, saudara ya. Kita ini bukan Pak Tong begitu ya. Tapi Pak Tong itu kan berani sekali, saudara. Waktu menegur orang-orang kaya, hei kamu jangan tamak, misalnya begitu, saudara ya. Atau saya pernah mendengar satu kali Pak Tong di dalam masterclass itu mengatakan, kamu ya orang-orang kaya ya. Saya nggak tahu siapa yang dia tunjuk kaya, saudara. Kayaknya semua kaya, cuman saya yang miskin di ruang masterclass, saudara. Dia, kamu ya yang kaya ya. Kalau saya itu jadi pebisnis, kamu semua lebih miskin dari saya, saudara. Ini cuma Pak Tong yang bisa bilang begitu, saudara. Ini adalah sesuatu yang kita ini familiar. Hati-hati dengan cinta akan uang, hati-hati di dalam pengejaran akan uang, saudara. Familiar. Tapi saudara, entah kita nggak percaya atau kita itu kira kita dikecualikan atau barangkali kita bodoh amat, kita itu masih saja, saudara, seringkali atau orang-orang lain ya, itu masih mengejar kekayaan, saudara. Bahkan dengan teriakan-teriakan seperti Pak Tong tadi, kita itu seakan-akan, oh ya itu mereka, saudara. Tapi saya, di dalam pengejaran saya akan kelimpahan versi saya, ya kayaknya agak dikecualikan dari teguran-teguran Alkitab seperti Pengkhotbah, 1 Timotius 6, dan lain-lain, saudara. Kita itu seperti orang-orang yang menutup telinga terhadap kadang-kadang, ya kita tahu itu benar, tapi waktu Pak Tong ngomong gitu, atau pendeta lain ngomong gitu, atau waktu kita baca Alkitab, ya kayaknya kalau saya agak exception. Kita itu masih tanpa sadar, saudara, entah saudara sadar atau tidak, kita masih ada di dalam berbagai pengejaran kelimpahan versi kita, saudara. Materi yang kita inginkan itu tentu banyak, saudara, di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita jujur, saudara, kalau kita itu bicara dalam hati kita masing-masing antara kita dan Tuhan saja yang tahu, kita itu akan mengakui bahwa kita masih termasuk dari orang-orang yang mengejar kekayaan, saudara. Begitu saudara mengatakan, oh kalau saya tidak ya. Ya, nanti saudara akan tahu bahwa versi kekayaan yang saya maksud tidak tentu hanya bicara uang di rekening, saudara. Kekayaan itu banyak dan kita itu di dalam pengejaran akan kekayaan yang Alkitab itu katakan itu sia-sia. Yang Alkitab itu katakan jalan menuju kehancuran. Yang Alkitab itu katakan sebagai jalan menuju kebinasaan tadi di dalam 1 Timotius. Nah saudara, kita bisa tentu ya, saudara, kalau kita jujur kita bisa berdebat, saudara. Kita bisa berdebat mengenai kalau kekayaan mungkin standar orang apa yang disebut kaya itu macam-macam, saudara. Tapi kita juga bisa berdebat tentang misalnya apa yang disebut sebagai kecukupan, saudara. Gaji berapa yang cukup? Kalau saudara lagi menolong orang yang kesulitan secara finansial. Kemudian saudara mengatakan, ya kamu itu gaji sudah cukup loh seharusnya. Ini kan jadi perdebatan, saudara. Ya kamu enak ngomong cukup. Kamu emang bisa hidup dengan uang segini gitu kan ya. Terus saudara pikir-pikir, ya nggak bisa juga sih gitu kan ya. Saudara, ini kan sesuatu yang bisa diperdebatkan, saudara. Berapa gaji yang cukup? Kemudian standar hidup itu yang masuk akal yang seperti apa, saudara? Waktu orang, saya nggak bicara di tempat ini, saudara, tapi dulu ada satu teman yang dia selalu rasa kurang, saudara. Karena memang dia itu pengen menyekolahkan anaknya di sekolah internasional, saudara. Ya tentu mahal sekali begitu kan ya. Dan sehingga percakapan tentang kecukupan itu juga banyak, saudara. Tapi kan kita bisa lihat, saudara, Pengkhotbah mengatakan begini. Terlepas dari kaya itu seberapa kaya, itu standar orang beda-beda. Terlepas dari cukup seberapa cukup, standar orang beda-beda. Tapi Pengkhotbah itu mengatakan tadi di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, saudara. Jadi saudara entah kaya, entah miskin, entah di level manapun, entah ketemu kasus manapun, saudara perlu mengakui bahwa yang dikatakan Pengkhotbah ini cengli, saudara. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini Pengkhotbah bilang di dalam seri tentang kesia-siaan, saudara. Di dalam hidup hari ini banyak kesia-siaan. Salah satunya di mana Pengkhotbah pakai beberapa ayat adalah bicara tentang kesia-siaan di dalam mencintai uang, saudara. Jadi gak ada salahnya sih orang bilang, oh ini kaya tuh mesti segini, cukup itu mesti level ini. Pada akhirnya saudara akan kembali kepada kata Pengkhotbah tadi.
Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan kelimpahan. Orang mungkin berkata begini, saudara. Masa sih uang itu tidak memuaskan hari ini? Misalnya saudara, orang itu mengatakan, ya aku tahu bahwa uang itu tidak dibawa setelah mati. Ya, ini orang Kristen, tidak Kristen semua tahu saudara. Uang itu tidak dibawa mati. Orang di luar sana tuh juga tahu uang itu nggak dibawa mati. Tapi kan belum mati. Saya ini masih hidup di dalam dunia hari ini. Saya juga pengen punya rumah yang bagus, mobil yang banyak, sekolah yang bagus buat anak-anak saya, asuransi jiwa, dana pensiun. Mungkin uang itu tidak dibawa ke dunia seberang, tapi saya masih ada di sini, saudara. Tapi pengkhotbah itu betul, saudara. Apa yang mau disampaikan pengkhotbah itu sebetulnya adalah bukan bahwa uang itu nggak penting atau bahwa kamu tidak butuh uang hari ini, tidak, saudara. Tapi pengkhotbah itu mau mengatakan bahwa manusia itu yang pengen mendapatkan kepuasan dalam hidupnya tidak bisa dipuaskan oleh hal-hal materi. Mereka manusia itu, terlepas Kristen tidak Kristen, tidak bisa dipuaskan hanya sekedar dari apa yang bisa tanganmu pegang hari ini. Kepuasan dari uang itu justru mungkin, kalimat pengkhotbah, sedang membutakan kamu dari kepuasan sejati yang simply pengkhotbah nggak bilang apa kepuasannya. Kalau saudara hanya stay di pasal 5, pengkhotbah itu tidak bilang ini loh kepuasannya tuh di sini. Nanti saudara pengkhotbah itu reveal di belakang, yaitu dia yang tidak berubah di dalam setiap harinya itu, ya, yaitu Tuhan, saudara. Tapi pengkhotbah belum bilang itu. Kamu kalau mengejar uang atau materi, kelimpahan dan lain sebagainya, makan kenyang, kamu nggak akan puas. Faktanya kamu tidak perlu cari kepada Taurat Musa atau kepada kitab nabi-nabi. Pengkhotbah simply mau Anda dan saya lihat kepada orang-orang di luar sana. Siapa yang puas dengan punya lebih banyak? Gak ada, saudara. Pengkhotbah itu realistis. Di dalam hidup hari ini, kalau pengkhotbah itu kita yakini ditulis misalnya oleh Salomo barangkali dan tentu orang-orang lain, mereka melihat bahwa orang-orang kaya, para raja tidak pernah puas dengan satu harta, satu istri, satu gundi, satu selir, satu daerah. Mereka terus menginginkan lebih. Kamu juga jangan kira akan puas dengan hal-hal yang kamu punya. Jadi saudara, kerinduan dalam hidup kita ini, kata pengkhotbah, tidak bisa dipuaskan dengan hal-hal yang tangan kita bisa genggam. Saudara. Kepuasan di dalam hidup kita hari ini tidak bisa didapatkan dengan yang kita bisa sentuh, saudara. Barang yang kita beli tidak satu pun itu akan menyenangkan, mendamaikan hati kita yang ingin dipuaskan. Saudara. Buktinya saudara adalah setiap kali kita itu pengen beli sesuatu saudara, yang sifatnya adalah barang. Kita itu akan kepikiran terus gitu ya, cek Tokopedia terus, cek Shopee terus, kita masukin keranjang, kita keluarin dari keranjang, kita masukin keranjang lagi saudara ya. Ada barang yang sudah sampai di keranjang itu sampai sudah setahun begitu ya, sudah sampai barangnya sudah habis masih di keranjang saudara. Dan katakanlah tiba-tiba ada orang mengatakan, berapa sih barang yang kamu pengen? Oh iPhone berapa sekarang yang paling baru? 17 ya, belum 20 ya. Nah, nanti saya beli kalau sudah 20 saudara. 17 berapa harganya? Oh 25 juta. Andai kata orang bilang, oh kamu pengen ya? Pengen banget. Ini 25 juta ya buat kamu ya, buat beli iPhone yang terbaru yang kamu pengen. Terus di check out saudara. Ya pasti senang. Berapa lama gue bisa senang dengan barang itu? Saudara, saya ini paling makan hati kalau misalnya mau pulang Semarang, dan kalau pulang Semarang itu pajaknya mahal. 4 keponakan itu minta gift saudara. Masing-masing ya, boneka ini, Barbie lah gitu ya. Terus mereka senang krayon buat mewarnai. Saya kadang-kadang tuh, wah kamu bener ya pengen ini ya. Pengen uncle gitu kan. Udah terenyuh banget. Ya sudahlah, harganya agak mahal saya beliin gitu ya. Sebulan berikutnya saya lihat boneka itu sudah di bawah kasur. Sudah dilupakan. Dia sudah main dengan mainan yang lain. Nyeseknya luar biasa, pengen saya bawa ke Surabaya lagi gitu saudara ya. Tapi that happen. Tapi sama ya, itu anak kecil saudara. Kita itu juga orang dewasa begini saudara. Apa yang kita bisa pegang dengan tangan kita itu kepuasannya sebentar. Dan kita mengira waktu kita belum pegang, kalau kita pegang itu kita akan puas sepuas-puasnya. Ternyata menurut pengkhotbah ini pun sia-sia. Macam-macam saudara, tentu mainan anak kecil dengan mainan orang dewasa beda saudara. Tentu mainan anak kecil harganya semahal-mahalnya berapa, mainan orang dewasa lebih mahal saudara dari itu. Tapi ya sama saudara. Investasi saudara, makin banyak investasi mestinya makin bahagia, makin tenang, makin damai begitu. Ya faktanya tidak saudara. Orang yang investasi itu ya, saya nggak bilang investasi jahat saudara ya. Saudara mesti punya
layer ya sebagai orang Kristen. Tapi orang yang paling punya banyak investasi juga biasanya yang paling banyak kepikiran, Saudara. Wah, ini perang US Iran langsung, Saudara, ya, itu gundah begitu kan ya. Karena stok market naik, stok market turun. Wah, salah, mestinya belinya kemarin, mestinya jual ini. Makin banyak kepikiran, Saudara. Jadi, Saudara, ya, Mazmur bilang begini, Mazmur 37 ayat 16. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada keramaian yang besar pada orang-orang fasik. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada penghasilan besar dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amsal 15 ayat 17. Dan masih banyak ayat-ayat lain. Ini kitab-kitab hikmat, Saudara. Kecuali Timotius ya. Pekotbah, Amsal, Mazmur itu kitab hikmat. Artinya apa, Saudara? Kitab hikmat itu Anda Kristen, tidak Kristen, make sense, Saudara. Cengli, Saudara. Itu kitab hikmat. Masuk akal buat hidup. Orang itu tidak akan content, cukup dengan apa yang tangannya bisa pegang, dengan apa yang mulutnya bisa kunyah, dengan apa yang rekeningnya bisa tampung, dan seterusnya. Di Perjanjian Baru ada ayat di mana seorang mungkin petani begitu ya, atau seorang perkebun yang berkata, wah, lumbungku penuh, ya, lumbungku penuh sampai tidak cukup. Maka aku berkata kepada jiwaku, tenanglah, begitu ya, bersukacitalah, karena lumbungmu penuh. Dan kemudian Tuhan, ini anekdot ya, Tuhan itu berkata, orang bodoh itu, karena dia tidak tahu bahwa besok dia akan mati. Saudara tahu ya, bagian itu di dalam kitab Lukas. Itu satu ayat yang mengatakan bahwa ketenangan jiwa tidak bisa diletakkan pada harta, saudara. Ketenangan tidak bisa diletakkan pada possessions, materi yang kita bisa pegang, saudara. Mencari kepuasan di dalam angka juga tidak akan ada habisnya. Setidaknya ini kemudian diakui oleh orang-orang dunia yang cukup berhikmat, saudara. Saudara baca misalnya filsafat Cina begitu ya, atau orang-orang stoik. Mereka itu sampai kepada kebenaran ini, saudara. Mereka itu tahu bahwa, ini bukan orang Kristen ya, orang-orang stoik misalnya. Mereka tahu bahwa makin punya banyak dalam hidup, tidak berarti hidup makin menyenangkan. Orang-orang Buddhis, saudara, tahu bahwa kekayaan itu bukan yang paling bernilai. Jadi kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen cuman sampai kebenaran bahwa kaya itu tidak menyelesaikan masalah, kita itu masih levelnya sama dengan dunia, saudara. Orang-orang di luar sana yang berhikmat tahu kebenaran ini, mengakui mereka. Buddha misalnya, dia melihat orang-orang sakit di jalanan begitu ya, melihat korban perang, melihat orang yang miskin, maka Buddha itu konon meninggalkan kekayaan istananya dan kemudian dia hidup sederhana begitu. Berarti kan kalau orang Buddha itu Buddhanya saleh, saudara. Dan Kristennya cukup saleh, baca pengkhotbah, Mazmur, Amsal, kita sampai di level yang sama, saudara. Tapi itu masih wahyu umum, saudara. Kita mesti tanya lebih jauh, saudara. Apa bahayanya dari ingin kaya dan mengejar kekayaan? Bukan sekedar perasaan tidak pernah cukup dan tidak pernah puas, atau bukan sekedar kamu gak akan happy mengejar kekayaan. Sebagai orang Kristen kita mesti go further, maju lebih jauh. Pada akhirnya, saudara, ini yang paling bahaya, yaitu kita akan berbalik dari Tuhan dan meninggalkan Dia bukan karena kita jahat dan tidak mengasihi Dia, tapi karena kita lebih mengasihi yang kita kejar yang banyak itu, saudara. Agak panjang, saudara, saya ulang ya. Kita akan berbalik dari Tuhan dan meninggalkan Dia bukan karena kita jahat, tapi kita akan berbalik dari Dia karena kita mengasihi yang kita kejar yang banyak itu, saudara. Seperti pemuda kaya di dalam cerita Tuhan Yesus ya. Seorang yang baik, seorang yang dermawan, seorang agamais yang taat. Dan bukan mengatakan dia orang jahat yang tamak, yang suka mencuri dari orang, yang suka memeras dari orang, tidak, saudara. Tapi dia itu berbalik menangis karena hartanya banyak. Aneh, saudara ya. Jadi orang kaya itu hartanya banyak, tetapi dia justru kehilangan yang lebih berharga di depan matanya. Orang sering bilang tunggu aku kaya nanti aku pelayanan Tuhan, itu omong kosong, saudara, kalau lihat bagian ini. Karena pemuda itu kaya, sudah kaya. Tapi dia justru tidak bisa melayani Tuhan karena kekayaannya, saudara. Tentu, saudara ya. Bagaimana kalau misalnya orang-orang Buddha tadi, orang Stoik tadi, yang dia meninggalkan kekayaan demi hidup yang sederhana, saudara. Cerita pemuda kaya itu bisa menjadi cermin bagi orang-orang yang merasa cukup meninggalkan kekayaan, saudara. Yaitu karena apa, saudara? Kisah pemuda kaya itu sebetulnya menjadi cermin bahwa
kekayaan itu tidak hanya sekedar materi uang yang ada di dalam tangan kita, saudara. Bayangkan kalau Tuhan Yesus berkata kepada kita masing-masing hari ini untuk menjual dan membagikan yang paling berharga di dalam hidup kita demi mengikut Dia, saudara. Apakah kita akan siap, saudara? Bisa saja memang uang, alat yang serba bisa dipakai oleh si jahat, itu memang uang, saudara. Tapi juga pemuda kaya itu bisa menjadi cermin bagi kita yang mungkin bukan uang, saudara. Tetapi possessions kita yang kita anggap lebih berharga dibandingkan Tuhan. Mungkin pencapaian, mungkin nama baik, mungkin pelayanan, mungkin berhala-berhala kita yang lain. Dan Tuhan itu juga akan mengatakan kepada kita, sebenarnya ya Filbert, lu mungkin gak punya duit banyak, tapi lu juga kaya. Oh ya, kaya dalam hal apa? Kamu kaya di dalam nama baikmu. Kamu sangat takut itu sampai rusak. Oh, kamu juga kaya. Oh, kaya di mana Tuhan? Aku gak punya duit. Ya mungkin duit kamu gak punya, tapi kamu kaya di dalam berhalamu yang lain misalnya. Bakatmu barangkali. Dan Tuhan mungkin saja mengatakan, kamu mesti jual itu dan bagikan kepada orang miskin, saudara. Dan kemudian kita akan mengatakan, jangan-jangan seperti pemuda kaya ini. Wah, kok mahal sekali biaya mengikuti Yesus. Hartaku ini banyak, saudara. Alkitab catat hartanya itu banyak. Sehingga dia itu berbalik, menangis dan meninggalkan Tuhan, saudara. Saudara, kita bisa melihat bahwa ternyata menurut Alkitab, kaya itu tidak sekedar mengenai berapa jumlah uang di tangan, saudara. Tetapi kekayaan itu adalah apa yang hati manusia itu cherish, saudara. Yang hati manusia itu dambakan, saudara. Sehingga tentu, saudara, mungkin Anda dan saya bukan orang yang mengejar uang dengan membabi buta barangkali. Kita sudah meninggalkan itu mungkin. Mungkin orang lain mengejar uang membabi buta. Mungkin kita mengejar yang lain membabi buta. Tapi saudara, di mata Tuhan kita juga sedang kaya dengan possessions, dengan uang versi yang lain, saudara. Maka kekayaan, saudara, atau kemiskinan, coba lihat dengan cara pandang yang berbeda, saudara. Di dalam skema pemuda kaya dan Tuhan Yesus, maka setiap orang sebetulnya Tuhan tempatkan di dalam posisi dari pemuda kaya itu. Yang punya banyak hal, yang kemudian diminta untuk menjualnya demi mengikuti Yesus. Di dalam Injil, berulang kali Tuhan Yesus menggunakan gambaran ini. Hal kerajaan sorga adalah seperti orang yang tahu ada harta karun di satu ladang, dan kemudian dia menjual semua yang dia miliki untuk membeli ladang itu. Karena semua yang dia punya, tidak tentu harus uang ya, semua yang dia punya tidak lebih berharga dibandingkan harta yang di ladang itu. Atau seorang yang menjual semua hartanya untuk membeli satu batu yang paling bernilai yang dia temukan. Saudara, Tuhan itu tidak mengatakan kekayaan dan kemiskinan sekedar hanya uang. Karena sudah pasti, tadi dikatakan oleh Ibu Meike ya, di dalam Alkitab ada janda miskin yang memberkati Elisa. Ada janda yang memberikan sepeser dua peser uangnya. Tentu kita tahu itu, saudara. Tapi bagi Alkitab, saudara, bagi firman Tuhan, kekayaan dan kemiskinan bukan hanya tentang uang. Semua orang berdosa itu kaya di hadapan Tuhan. Dan setiap orang berdosa, Tuhan itu katakan kepada mereka untuk menjual apa yang menjadi kekayaan mereka dan membagikannya untuk mengikut Yesus. Saudara dan saya bisa lakukan ini atau tidak, saudara? Karena kalau kekayaan, kita mungkin mengatakan, saya enggak terlalu kaya kok. Saya punya uang sedikit, saya sudah berikan persembahan. Berarti seolah-olah ayat-ayat Alkitab tentang kekayaan tidak lagi berlaku untuk kita. Atau kalau bicara tentang kemiskinan, jangan sombong di dalam kemiskinan, kita juga bilang, saya juga tidak sombong dalam kemiskinan. Sehingga seakan-akan ayat Alkitab mengenai kecukupan tidak lagi berlaku, saudara. Tapi kalau kita melihat bahwa semua orang berdosa kaya di hadapan Tuhan, semua orang berdosa diminta jual kekayaannya di hadapan Tuhan, maka semua ayat ini berlaku buat kita, saudara. Semua dari kita itu kaya. Bukan tentang rekening, berapa nominal di rekening, tapi tentang arogansi kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan hanya bisa memakai orang-orang yang menjual arogansinya dan mengikuti Yesus, saudara. Saudara, seorang bernama George MacDonald, dia menelusuri alasan mengapa orang itu tidak bisa puas dengan materi, saudara. Ya, ini mundur sedikit, saudara. Dia mengatakan bahwa karena tangan manusia bisa menimbun, otak manusia bisa menimbun. Saudara tahu rekening Anda kira-kira uangnya berapa gitu ya. Saudara tahu, investasi kalau di total Anda punya duit berapa, Anda tahu itu kan ya. Anda bisa misalnya mengingat emergency fundmu berapa, kalau misalnya ada kecelakaan, kamu punya uang pegangan berapa. Kira-kira kita bisa nangkep itu kan ya, saudara, kita bisa ingat.
Kalau misalnya saudara disuruh menyerahkan uang, saudara tangan bisa mengulurkan. Ini kartu kredit, ini kartu debit, oh ini surat penting. Tangan saudara, otak saudara bisa. Tapi George MacDonald mengatakan hati manusia tidak bisa menimbun. Hati manusia tidak bisa memegang materi. Jadi yang materi tidak bisa memuaskan yang hati itu inginkan. Sang pemberi hiduplah yang harus dipegang oleh hati itu. Dan disinilah Injil masuk, saudara. Kenapa orang kaya itu mesti menjual semua hartanya dan menyerahkannya kepada Tuhan, begitu ya, membagikannya pada orang miskin, artinya dia let it go begitu. Karena kalau tangannya masih memegang possession manusia itu, hatinya tidak bisa memegang Tuhan. Saudara, saudara masih ingat saya pernah khotbah Ruth di sini, saudara. Dia punya mertua, ya, Naomi itu, Tuhan mesti lucuti tangannya Naomi yang memegang anaknya yang pertama, anaknya yang kedua, bahkan suaminya. Dan seketika lamanya dia mungkin harus hidup dengan pahit begitu ya, panggil aku Mara, supaya Tuhan itu bisa menggantikan yang tangannya pegangi terus dengan tangan Tuhan, saudara. Supaya Naomi itu bisa belajar untuk berjalan dengan Tuhan, saudara. Pemuda kaya itu kenapa disuruh menjual hartanya, membagikannya pada orang miskin? Karena kalau dia mau mengikuti Tuhan Yesus, dia mesti let it go apa yang tangannya pegang, saudara. Itu kenapa, saudara, Tuhan tidak memerintahkan kepada semua orang menjual hartanya, saudara. Tapi Tuhan memerintahkan secara simbolis kepada semua orang yang mau mengikuti dia untuk menjual yang tangannya itu pegang, saudara. Apa yang saudara dan saya pegangi, saudara? Yang membuat kita itu kaya di hadapan Tuhan. Yang membuat kita itu merasa kita cukup baik di hadapan Tuhan. Yang membuat kita itu merasa kita tidak memerlukan tangan Tuhan barangkali. Yang kita itu pegang terus dengan tangan kita. Kita perlu menjadi miskin di hadapan Tuhan. Kita perlu menjadi miskin di hadapan Allah, saudara. Itu yang Filipi 3:8 katakan. Harta yang paling berharga yang saya mesti pegang, kata Paulus, adalah mengenal Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan di dalam hidup, mengenal Kristus, Filipi 3:8. Itu harta yang paling berharga. Ini yang kemudian menjadi satu titik mula di mana Paulus bisa mengatakan di Filipi 4 ayat 12, kalau bicara kelebihan aku biasa, bicara kekurangan aku juga biasa. Bicara kaya, Paulus biasa, bicara miskin itu juga biasa. Karena dia sudah punya Kristus. Jadi saudara, orang Kristen bukan bicara, oh boleh kaya nggak boleh kaya, harus miskin tidak harus miskin. Itu bukan apa yang orang Kristen itu harusnya pikirkan, saudara. Tetapi di saat kelimpahan, di saat kekurangan, aku tidak merasa lebih, tidak merasa kurang karena punya Kristus. Sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, di padang gurun mereka dipelihara dengan kecukupan. Tidak berarti, saudara, orang Israel di padang gurun yang miskin tanda kutip itu selalu kemudian bersyukur pada Tuhan, enggak kan ya? Mereka juga banyak mengeluh pada Tuhan meskipun mereka miskin di padang gurun. Sehingga Tuhan marah sama mereka, bikin mereka putar-putar 40 tahun begitu ya. Jadi miskin dan kekurangan padang gurun tidak berarti orang bersyukur. Tapi waktu mereka masuk ke tanah Kanaan yang Alkitab menggambarkan kamu tidak perlu kerja, susu madu tergeletak semua di sana. Tidak berarti juga mereka bersyukur, saudara. Tapi kalau mereka yang menyadari apa harta paling berharga di dalam hidup mereka yaitu Kristus, mereka akan bersyukur di padang gurun maupun di tanah perjanjian, saudara. Dengan kata lain, saudara, di dalam istilah modern, jika menggunakan istilah modern, kalau pasar saham melonjak atau dapat bonus di dalam bekerja, dapat gaji naik, ia akan berkata, aku mendapati Yesus jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai, dan memuaskan daripada uangku yang bertambah. Atau ketika pasar saham anjlok dan menghadapi pemotongan gaji, kesulitan ekonomi, orang itu juga akan berkata, aku mendapati Yesus jauh lebih berharga, bernilai, dan memuaskan daripada semua yang telah hilang dariku. Itu bersyukur di saat kaya dan di saat miskin. Karena harta yang paling berharga tidak diambil daripadamu. Harta yang paling berharga dipegang oleh hatimu, yaitu mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain, saudara, inilah kunci kebahagiaan di dalam hidup ini, bukan kekayaan materi atau juga kemiskinan materi, saudara. Tetapi adalah orang-orang yang mengenal harta paling berharga. Orang yang tahu apa yang hatinya itu inginkan dan yang dipuaskan dari itu, yaitu Kristus, saudara. Dan
Yesus berulang kali memang menggambarkan dirinya sebagai harta yang memuaskan, saudara. Saudara jangan puas dengan hal yang kurang dari Kristus. Dan saudara, faktanya setelah Yesus itu masuk ke dalam hatimu, hati saya, dan bertahta di sana, ia secara perlahan tetapi pasti akan menata kembali hati kita, mengkalibrasi hati kita, menyusun prioritas-prioritas yang baru, yang tadinya terbalik berantakan, dan memberikan kita cara pandang yang baru terhadap uang. Dan mengarahkan kepunyaan kita untuk dipakai melayani Dia, saudara. Saya akan bawa saudara untuk lihat salah satu bagian Alkitab mengenai pengaturan uang, saudara. Terakhir, saudara, 1 Timotius pasal 6, kita akan melihat ayat 17 sampai 19. Bagi saya ini salah satu bagian Alkitab yang mengatur kekayaan paling baik, saudara. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19. Ini cuma bisa dilakukan ketika Kristus sudah menata ulang hati orang-orang percaya, saudara. Paulus mengatakan, ayat 17, peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Bukan tidak boleh kaya, saudara, tapi jangan taruh pengharapanmu pada yang tidak menentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya. Ingat dari mana sumber hartamu, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi segala sesuatu untuk dinikmati dari Allah. Tidak peduli seberapa kaya, seberapa cukup, seberapa miskin. Tuhan memberikannya untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Ini yang lebih penting. Entah kamu kaya, entah kamu miskin, ingatlah untuk berbuat baik, ayat 18. Menjadi kaya di dalam mercy, belas kasihan, memberi dan membaginya dengan orang-orang lain. Ayat 19, dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, ayat-ayat ini cuma bisa dihidupi, dikerjakan, dinikmati oleh orang-orang yang Kristus itu sudah lebih dulu bertahta di dalam hati mereka. Saudara, Alkitab tidak mengatakan kamu harus kaya atau kamu harus miskin. Alkitab mengatakan di dalam segala sesuatu, ingatlah akan Tuhan yang memberikan itu semua. Saya selalu mengatakan, saudara, kadang-kadang saudara, orang paradigmanya tentang kaya dan miskin itu salah, saudara. Tadi ya dikatakan ya, ada orang yang mengeluh terus, punya berapapun mengeluh. Ada orang yang punya sedikit, dia rasa cukup, dia bisa bersyukur. Sama, saudara. Ada orang yang mungkin kaya, saudara, tapi hidupnya itu untuk dinikmati diri sendiri, saudara. Sehingga kekayaan dia itu tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesamanya. Sehingga apakah betul orang itu kaya? Tidak, saudara. Seorang pernah mengatakan, saudara, definisi kaya yang baru adalah ketika dia bisa memberi tanpa dia merasa kekurangan, saudara. Ketika dia bisa membagi yang dia punya tanpa dia merasa kehilangan, itu orang kaya, saudara. Dan begitu banyak paradigma yang dunia hari ini sudah rubah, saudara. Tapi Alkitab mengatakan paradigma-paradigma yang baru yang hanya bisa dinikmati, diamini oleh orang Kristen. Kiranya saudara diberkati, dan pada hari ini kita akan berdoa mengenai banyak hal terkait dengan ekonomi. Mari kita menundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk renungan kami pada malam ini. Sebentar kami akan berdoa, naikkan doa-doa syafaat kami, kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya kami boleh mendoakan apa yang sesuai dengan hati Tuhan, dan biarlah ya Tuhan kami digerakkan, untuk kami boleh mendoakan apa yang Tuhan mau. Biarlah ya Tuhan Engkau memakai gerejamu di tempat ini, dan biarlah kami memuliakan Tuhan ketika kami menundukkan hati kami, mengutukkan lutut kami, dan kami menaikkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan mengambil sikap doa, boleh berlutut maupun duduk. Kalau Bapak Ibu tidak bisa berlutut, kita akan menaikkan doa-doa syafaat.